Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah tafsir Tarbawi materi tentang Quran surah Al-Luqman ayat 16 sampai 19. Adapun pembahasan mengenai Quran surah Al-Luqman ayat 16 sampai 19, yang pertama saya akan membacakan bunyi ayat Quran surah Al-Luqman ayat 16 sampai 19 beserta terjemahnya. Kemudian saya akan menyampaikan tafsir Quran surah Al-Luqman menurut para ulama dalam kitab tafsirnya, dan kemudian yang ketiga saya akan menyampaikan relasi atau konsep pendidikan mengenai dalam Quran surah Al-Luqman ayat 16 dan 19. Langsung saja ayat Quran surah Al-Luqman 16 dan 19. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Luqman ayat 16 menyampaikan, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Di ayat 17-nya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan memegahkan diri. Dan yang ayat terakhir, dan Allah menyampaikan, sederhanakanlah dalam berjalan dan menekanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara pelanjang. Itu bunyi Quran surah Al-Luqman ayat 16 sampai 19 serta terjemahan. Maka dari itu kita sudah terbayang bagaimana ayat ini menjelaskan tentang apa dan bagaimana. Selanjutnya, adapun menurut penafsiran para ulama dan kitab tafsirnya, yang pertama saya akan mengambil tafsir dari Ibnu Katsir, Abdullah bin Muhammad dalam kitab tafsirnya. Ini kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan ini bagaimana tentang Quran surah Al-Luqman, penafsiran Quran surah Al-Luqman ayat 16. Beliau mengatakan, seandainya zarrah itu di tempat yang terlindungi dan tertutup rapat di dalam sebuah batu besar, atau melayang di langit, atau terpandang di dalam bumi, sungguhnya Allah akan mendatangkan dan membalasnya. Karena sesungguhnya bagi Allah itu kan tidak ada sesuatu yang tersembunyi, bahkan sebesar zarrah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Oleh karena itu, inti dari Quran surah
Al-Luqman ayat 16 ini Ibnu Katsir mengatakan Luqman berwasiat kepada anaknya agar beramal dengan baik, karena apa yang dilakukan manusia dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang terlihat maupun yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi, pasti diketahui oleh Allah. Oleh karena itu Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan manusia. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, sedangkan perbuatan yang jahat atau dosa akan dibalas dengan neraka. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuannya. Dan dalam tafsir Al-Qurtubi dalam Quran surah Al-Luqman ayat 16, Al-Qurtubi menyampaikan maknanya adalah Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku." Ini adalah perkataan Luqman. Dia bermaksud memberitahukan kepada anaknya betapa besarnya kekuasaan Allah, dan inilah puncak yang mungkin dapat dimengerti, sebab kardal berarti indera yang tidak mendapatkan memiliki berat sebab tidak ada timbangannya. Maksudnya ialah seandainya manusia memiliki rezeki seberat kardal di tempat-tempat itu, maka Allah pasti akan mendatangkan hingga dia berikan kepada orang yang memiliki rezeki tersebut. Artinya Al-Qurtubi dalam kitab tafsir mengatakan, janganlah kamu mengalihkan rezeki sehingga kamu lalai dari menunaikan kewajiban dan mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian menurut Al-Qurtubi, semakna dengan ini Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jangan terlalu dirisaukan, apa yang ditakdirkan pasti akan terjadi, dan apa yang diberikan pasti akan datang kepadamu. Maka itu ayat ini menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan menghitung segala sesuatu. Maka Luqman kembali membaca ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah segala amal kemaksiatan dan ketaatan. Maksudnya jika ada satu kebaikan atau suatu kesalahan seberat zarrah, Allah pasti akan mendatangkannya. Artinya seorang manusia yang telah ditakdirkan akan melakukan kebaikan dan kesalahan. Dan selanjutnya dalam tafsir Al-Misbah ditulis oleh Bapak Muhammad Quraisy Shihab, menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat di atas melanjutkan wasiat Luqman kepada anaknya. Jadi kan ayat sebelumnya itu juga merupakan wasiat Luqman kepada anaknya. Lanjutannya kali ini diuraikan adalah tentang kedalaman ilmu Allah yang diisyaratkan pula oleh penutup ayat. Lalu dengan perintahnya, aku berikan pada kamu yang telah engkau kerjakan. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy mengatakan, Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan baik atau buruk, walau sebejat biji sawi dan berada di tempat yang paling tersembunyi, misalnya di dalam batu karang sekecil sempit atau sekokoh apapun batu itu, atau di langit yang demikian luas dan tinggi, atau di dalam perut bumi yang sedemikian dalam dimanapun keberadaannya, niscaya Allah akan mendatangkannya lalu menghitungnya, memberikannya balasan. Itu penafsiran menurut para ulama dalam kitab tafsirnya dalam Quran surah Al-Luqman ayat 16. Selanjutnya tafsir Al-Quran surah Al-Luqman ayat 17. Kembali kita tafsir yang dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, dirikanlah sholat dan laksanakanlah sholat tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Lakukanlah amal ma'ruf nahi munkar sekuat tenagamu dan bersabarlah atas gangguan
dari tangan yang engkau hadapi ya, selagi engkau melaksanakan tugas amal ma'ruf nahi munkar itu menurut tafsir Ibnu Katsir mengenai Quran surah Al-Luqman ayat 17. Dan dalam tafsir Al-Maraqbi dalam Quran surah Al-Luqman ayat 17 apapun penafsirannya yang menjelaskan bahwa saya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu hai anakku, dirikanlah sholat, ini kerjakanlah sholat dengan sempurna sesuai dengan cara yang diridhoi, karena dalam sholat itu terkandung ridho Allah. Sebab orang yang mengerjakan berarti menghadap dan tunduk kepadanya. Dan di dalam sholat juga terkandung banyak hikmah dalamnya. Itu dapat mencegah orang yang bersangkutan dari perbuatan itu, dan kemudian dan dalamnya banyak mencegah orang yang bersangkutan dari perbuatan keji dan mungkar. Maka apabila seorang menggunakan hal itu dengan sempurna, niscaya Allah jiwanya akan berserah diri kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Setelah Luqman memberikan mentahkan kepada anaknya untuk menyempurnakan dirinya dari memenuhi hak Allah yang dibebankan kepada dirinya, lalu Luqman memerintahkan kepada anaknya supaya menyempurnakan pula terhadap orang lain, yaitu perintahkan kepada orang lain supaya membersihkan dirinya sebatas kemampuan. Maksudnya supaya jiwanya dari semua perbuatan durhaka terhadap Allah dan dari mengerjakan larangan-larangannya yang membinasakannya serta menjerumuskannya ke dalam azab neraka yang api yang menyala-nyala. Dan dalam tafsir Al-Qurtubi dalam Quran surah Al-Luqman 17, orang yang beramal ma'ruf nahi munkar biasanya mendapatkan gangguan dari masyarakat, karena orang yang melakukan nahi munkar dia telah menghalangi orang lain dari kelezatan syahwatnya. Orang yang sedang melakukan kemungkaran sesungguhnya dia sedang merasakan kelezatan. Orang yang sedang mabuk sedang merasakan kelezatan dengan mabuknya. Orang yang sedang melakukan zina sedang merasakan kelezatan dengan zinanya. Orang yang makan riba sedang merasakan kelezatan dengan keuntungan ribanya. Orang yang sedang melihat hal yang haram sedang merasakan kelezatannya dengan pandangan haram. Kemudian datang seseorang mengatakan bahwa hal-hal di atas tidak boleh, maka dia telah mengusik orang yang sedang tenggelam dalam kelezatan. Tidak semua orang bisa menerima usikan tersebut. Artinya mereka berusaha membalas dengan keburukan. Oleh karenanya orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar rentan untuk diganggu. Kemudian dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18 kita kembali kepada tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwasanya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan memandang rendah orang yang berada di depanmu, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi berjalan dengan di muka bumi dengan angkuh, karena Allah sekali tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Tafsir Al-Maghribi menjelaskan dalam tafsirnya, dan sudah Luqman memberikan wasiat kepada anaknya dengan berbagai macam wasiat. Kemudian ia mengingatkan kepada anaknya dan hal-hal lain. Di antara yang ia ingatkan yaitu janganlah memalingkan muka kamu terhadap orang-orang yang berbicara dengannya karena sombong dan meremehkannya. Akan tetapi hadapkanlah mereka dengan muka yang berseri-seri dan gembira, tanpa ada rasa sombong dan tinggi hati, tinggi diri kan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan menyombongkan diri, karena sesungguhnya hal itu adalah cara jalan orang-orang yang
orang yang durhaka, yaitu mereka yang gemar melakukan kekejaman di muka bumi dan suka berbuat zalim terhadap satu sama lain. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, hendaklah engkau berlaku sederhana kalau berjalan dengan terlampau cepat dan buru-buru, dan janganlah pula terlampau lamban dalam berjalan. Demikian pula bila engkau berbicara, lunakkanlah suaramu dan janganlah berteriak tanpa ada perlunya, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Dalam tafsir Al-Marawi ini tafsir Al-Luqman ayat 19 ini, bila menjelaskan, jalanlah dengan angkuh yang sederhana, yaitu tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat, akan tapi berjalanlah dengan wajar tanpa dibuat-buat dan juga tanpa pamer, menunjukkan sikap rendah diri atau sikap tawadu. Dan dalam tafsir Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa nasihat Luqman kali ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun dalam berinteraksi sesama manusia. Itu merupakan tafsir dari Quran surah Luqman 16 sampai 19 menurut para ulama dalam tafsirnya. Selanjutnya adapun relasi atau hubungan ayat ini dengan nilai pendidikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pada ayat 16 surah Luqman mengandung nilai pendidikan mengenai muamalah yang baik seperti ramah, nilai ramah. Di sini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang menyenangkan terhadap anak yang baik dari tutur kata maupun dari budi bahasa. Luqman yang juga mengajurkan untuk bersabar. Tidak jarang pelaksanaan amal ma'ruf nahi munkar diikuti dengan ujian dan cobaan. Kadar itu hendaklah kita bersabar dalam menghadapinya. Kemudian pada ayat 17, relasi atau hubungan ayat dengan nilai pendidikan mengenai kesabaran dan bersabar atas apa yang menimpa dari amal ma'ruf nahi munkar, karena hal ini rentan dengan kekerasan dari masyarakat sehingga menuntut kesabaran. Jadi harus selalu berupaya untuk menahan diri dengan sabar. Dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18, hubungan relasi ayat dengan nilai pendidikan, yaitu terkandung nilai pendidikan karakter dan rendah hati. Yaitu larangan sombong, berarti hal ini menuntut manusia agar rendah hati kalau berjalan tidak angkuh, yaitu menampakkan kesenangan yang berlebihan kepada Allah, tidak menyukai orang yang berlebihan, itu mengeluarkan kelebihannya. Menurut Al-Mawardi, ayat ini memiliki 5 pengertian. Pertama, berarti merendahkan diri. Kedua, ketika berjalan, pandanglah ke jalan. Ketiga, bersegeralah dalam berjalan. Keempat, jangan bergegas dalam berjalan. Kelima, jangan sombong dalam berjalan. Itu di ayat 18. Adapun ayat 19, hubungan relasi atau hubungan ayat dengan nilai pendidikan, yaitu mengenai karakter atau pengendalian diri. Pengendalian diri yang dimaksud adalah menahan diri ketika berjalan. Maka sederhanalah, jangan tergesa-gesa dalam berjalan. Ketika berjalan, pandanglah ke jalan. Demikian pula dengan suara, yaitu lunakkanlah suaramu, tidak mesti dengan suara keras menyerupai khimar, karena khimar adalah paling jelek tubuh dan suaranya. Jadi dapat dipahami bahwa kalau berjalan diperlukan pengendalian diri. Demikian juga ketika bersuara dengan terlalu keras, seperti halnya suara keledai yang mengkeritik, yang meringkik karena melihat syaitan. Olehnya bagian tradisi Arab, khimar digunakan untuk perumpamaan awal suara yang adalah teriakan dan akhirnya kerintihan. Itu merupakan kandungan ayat 16 sampai 19 secara garis besarnya yang bisa dijadikan atau yang ada dalam konsep pendidikan, relasi pendidikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil pelajaran untuk bisa bersikap atau apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Baik, adapun untuk kesimpulannya, Luqman mengenai Quran surah Luqman 16-19 ini, Luqman kan mengajarkan anak tentang cita-cita Islam, itu cara menarik dalam Quran surah Luqman. Itu menjelaskan nyata nasihat yang dia berikan kepada anaknya.
Luqman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 16-19. Ketika kita buka tafsirnya tadi, tafsir ayat tadi, kita baca para ulama yang jelaskan di pembahasan banyak mengajarkan aspek-aspek pendidikan. Itulah apa yang telah dijelaskan oleh Luqman kepada anaknya, bagaimana pendidikan tauhid, kemudian pendidikan akhlak juga ada di sana, pendidikan syariat juga ada di sana, sehingga tentunya bagaimana kita bisa mengambil apa-apa yang baik, apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.